Kalau ayam gaming gimana nih performanya? Apakah akan good or nay? Biar gak banyak lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound IT bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing mengenai racun personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Kali ini tentang kedatangan dari NF Audio kembali, yaitu RG15. Sebuah in-ear monitor gaming dari brand Pro Audio yang sudah berdiri dari 2014. Dan ini merupakan IM gaming kolaborasi antara NF Audio dengan Assassin's Creed Mirage. Mungkin kita sedikit nostalgia aja ya. Kalau saya sendiri memang zaman PS3, PS4 gitu. Masih PS3 sih ya. Itu zaman Assassin's Creed 1, Creed 2 ya. Itu zaman Altair, Ezio, itu menurut saya paling mantap story-nya. Tapi yang agak baru-baru yang Origin itu terakhir saya main, tapi yang atas-atas yang Valhalla, lalu Mirage belum sempat nyoba sih. Karena udah beda statusnya, jadi memang waktunya jadi terbatas. Dan memang RG15 ini mengandung unsur-unsur Assassin's Creed yang cukup kental di dalam in-ear monitor ini. Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa in-ear monitor ini hanya China domestic market, jadi tidak ada di Indonesia atau tidak dijual secara bebas. Mungkin ada license agreement atau apa, mungkin saya nggak paham sih. Untuk dibatasi secara domisili dari barangnya. Dan berbicara soal driver, in-ear monitor saat ini menggunakan dual cavity single dynamic driver dengan kabel dual pin sama seperti NF Audio lainnya, yaitu dual pin QDC type. Jadi memang QDC type agak sedikit deal breaker menurut saya, kan agak universal aja, dengan jack USB-C. Jadi ini memang USB-C in-ear monitor. Dan kita mau thanks berat untuk NF Audio sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian untuk in-ear monitor satu ini kalau ada saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Tapi karena Indonesia nggak ada, mungkin ya nggak ada juga untuk link pembeliannya. Dan kita akan langsung mulai aja untuk reviewnya. Dan disclaimer juga, review ini adalah opini pribadi saya. Oke, bicara soal packaging dari in-ear monitor satu ini memberikan kesan yang cukup kental mengenai Assassin's Creed, yang banyak logo-logo dari Assassin's Creed yang bentuknya A itu ya. Itu logo yang khas banget dari Assassin's Creed, dari seri AC1 sampai yang terbaru Mirage juga. Ini cukup kental banget. Tapi yang Japan ya, yang terakhir itu cukup menarik sih trailernya. Ada 2 orang juga pemeran utamanya. Jadi ya semoga aja bisa main Assassin's Creed itu ya. Mungkin agak nostalgic dikit. Karena dulu mainnya itu agak repetitif aja. Jadi bosan, yang Unity, lalu yang mana lagi yang baru-baru itu agak membosankan karena repetitif, jadi malas aja sih. And balik lagi mengenai kelengkapan sendiri, in-ear monitor satu ini cukup standar ya, diberikan beberapa pasang tips, in-ear monitor cable, pouch seperti King Blonde juga, pouch karung goni seperti ini, dan ada logo Assassin's Creed-nya ya yang membedakan. Dan secara umum kami berikan skor B solid untuk packaging dari in-ear monitor satu ini. Selain kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, untuk build quality dari in-ear monitor satu ini berbahan metal semua dengan housing berwarna gold yang mentereng seperti ini. Dan terdapat 2 fan hole di bagian sini ya. Kalian bisa lihat di bagian sini dan bagian sini ada 2 fan hole. Kalau bicara soal nozzle-nya sendiri, nozzle-nya ini berbahan sama, yaitu bahannya metal dengan finishing silver seperti ini. Untuk nozzle-nya sendiri agak sedikit miring, kalau kalian lihat ya, agak sedikit miring ke sini dikit ya, beberapa derajat. Dan untuk diameternya akan kita ukur sama-sama, ini mungkin sekitar 5,7-an lah. Ya mungkin 5,7, 5,6 mm ya. Nozzle-nya sendiri kalau kalian lihat tidak terlalu panjang-panjang banget dan sudah ada lipsnya serta filternya seperti ini. Kalau melihat ke bagian faceplate-nya, bahannya sama, yang bahannya metal juga, dan ini mengingatkan saya seperti Siminli dari Tangchu Audio. Dan motif-motifnya seperti ada sisik-sisiknya gini ya, kalian bisa lihat sendiri, dan di bagian tengahnya ada emblem dari Assassin's Creed. Permainan tekstur yang cukup unik di sini ya. Jadi ada cekungan juga di bagian tengahnya seperti ini, ada logo Assassin's Creed-nya. Dan untuk kabelnya sendiri adalah dual pin 0,78 mm QDC type, sangat disayangkan dia QDC type, jadi nggak terlalu universal. Dengan air hook yang preform transparan seperti ini ya. Untuk bahannya sendiri adalah 5NOFC silver plated untuk in-ear monitor satu ini. Untuk bagian kanan kabelnya juga ada mic 3 tombol ya, in-ear monitor gaming khas banget ya, dengan warna hitam seperti ini untuk warna dari kabelnya. Di bagian bawah di sini ada chin slider dan splitter. Chin slidernya berbahan metal warna gold, dan juga splitter di sini plastik ya, karet plastik gitu ya, yang empuk gitu ya, rada empuk kalau ditekan. Dan bagian bawahnya di sini
two braid ya, yang cukup rapi di sini. Dan untuk bagian paling bawahnya jacknya yaitu jack USB-C warna gold seperti ini, ada gambar Assassin's-nya juga di sini. Jadi keren banget. Berbicara soal build quality-nya, kami berikan skor B solid juga. Housing-nya bahannya metal, 1 point plus di situ ya. Berbicara soal desain, agak sedikit norak aja warna goldnya, ya mungkin ya terlalu bling-bling ya menurut saya. Untuk saya pribadi mungkin lebih suka silver aja, lebih low profile dikit dibandingkan gold yang terlalu bling-bling seperti itu. Untuk kabelnya juga so-so aja, nggak spesial-spesial banget sih. Selain kita bahas housing dari Inner Monitor 1 ini, sebenarnya housing dari Inner Monitor 1 ini ya sedang-sedang aja, tapi bisa dikategorikan cukup besar untuk single dynamic driver only, untuk drivernya ya. Dan berbicara soal housingnya sendiri, sedikit ergonomis untuk housing dari Inner Monitor 1 ini. Tidak ada sudut-sudut tajam ataupun fin yang aneh-aneh. Kalau bicara soal bobot sendiri, Inner Monitornya cukup berbobot, tapi kabelnya cukup ringan, jadi masih manageable banget sih. Dan untuk pemakaiannya sendiri adalah regular fit over ear seperti ini. Dan disclaimer, di sini kita menggunakan tips bawaan dengan size M-nya ya di sini ya. Untuk kekedapan dan gripnya dari Inner Monitor 1 ini menurut saya agak sedikit kurang sih, sedikit kurang grippy, sedikit kurang kedap ya pada saat menggunakan. Karena memang housing metal biasanya sih gitu-gitu aja. Cuma ya itu mesti kalian perhatikan juga. Jadi mungkin cari tips yang lebih besar atau yang lebih kedap lagi. Kalau bicara soal kenyamanannya sih cukup nyaman ya, nggak terkesan terlalu panas banget pada saat penggunaan juga sih. Dan secara umum untuk fittingnya kami berikan skor B solid untuk Inner Monitor 1 ini. Cukup versatile ya, tapi sedikit kurang kedap aja, sedikit kurang senak aja. But overall tidak panas juga, itu poin plusnya juga sih. Selain kita bahas sound quality dari Inner Monitor 1 ini, arah suara dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan V-shape ya, dengan penekanan di bagian bass dan presence to treble region ya. Untuk ngedrive Inner Monitor 1 ini kita menggunakan S23 Ultra. Untuk mereview juga Inner Monitor 1 ini kita menggunakan satu smartphone ya, karena memang USB-C device saya nggak terlalu banyak gimana-gimana sih, jadi memang satu aja. Dan suara yang saya suka adalah neutral to warm sounding. Oke, untuk suara dari Inner Monitor 1 ini dari kategori bassnya di sini cukup fun ya untuk Inner Monitor 1 ini. Tekstur bassnya cukup pretty good ya, di sini cukup solid. Impact-nya cukup mantul dengan punch yang cukup fun, serta rumble yang cukup adaan juga di Inner Monitor 1 ini. Secara kuantitas sih bassnya cukup fun dan greng ya menurut saya. Kalau kualitasnya sih bassnya masih cukup rapi dan bersih di Inner Monitor 1 ini. Tipe bass yang main aman sih, tapi nggak sampai mendem ataupun bloated sama sekali. Untuk bagian mid-nya di sini posisinya agak sedikit mundur, di mana male vokalnya pada suara Babang Ronan Kiting, suaranya cukup ada bobotnya tanpa terkesan ketipisan sama sekali. Somehow juga ada sedikit bumbu warmnya di Inner Monitor 1 ini, dan ada kesan emosionalnya juga. Presentasinya cukup pleasing, ya lebih mengarah ke yang pleasing sih daripada yang steril. Female-nya di sini presentasinya juga ada bobotnya dengan sedikit ada sentuhan warmnya ya. Dan overall sih terkontrol dan cukup aman dari shouty-nya juga. Selain itu presentasi instrumennya somehow juga terasa keluar dan nicely blended. Untuk treble-nya ini bisa dikategorikan pedes-pedes asik, dimana ceringnya ini terasa cukup intens dan tajam. Cuma untungnya decay-nya ini rada cepet di Inner Monitor 1 ini. Cymbal crash-nya masih terasa sedikit pedes ya di Inner Monitor 1 ini. Sedangkan untuk violinnya cukup berani dan lepas, cuma memang agak sedikit intens saja. Bicara soal micro detail cukup oke dengan airy yang not bad juga. Sibilance-nya adalah hal yang perlu diperhatikan di sini karena ada nyerempet-nyerempet cantiknya untuk sibilance ya. Berbicara soal keseluruhan dari RG15 ini, kami berikan skor B solid, not really bad Inner Monitor ya menurut saya. Bassnya not bad, mid-nya rata-rata dengan treble yang sedikit pedas. Tapi overall ini NF Audio dengan tonal yang menurut saya paling oke sih dibandingkan dua Inner Monitor NF Audio yang pernah kita review sebelumnya. Selain kita bahas teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini, presentasi suara dari Inner Monitor 1 ini menurut saya cukup mainstream dengan timbre yang cukup oke juga. Jadi tidak ada yang aneh-aneh ya seperti pendahulu-pendahulunya yang pernah kita bahas juga NF Audio. Ini menurut saya paling better dari dua Inner Monitor sebelumnya. Untuk soundstage-nya terasa cukup lebar juga ya. Untuk depth-nya juga ada kesannya dan juga tinggi yang mantap. Jadi untuk gaming harusnya asik sih Inner Monitor 1 ini. Untuk detail masih cukup oke juga Inner Monitor 1 ini dengan clarity yang no mendem-mendem klap. Walaupun Inner Monitor gaming, kalian jangan judge dulu, harus dengerin dulu.
Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini cukup oke untuk single dynamic driver. Bicara soal imagingnya ya pretty nice. Ada gambarannya itu middle to front row dikit ya. Dan juga positioning yang cukup oke lah untuk sebuah in-ear monitor gaming. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas in-ear monitor satu ini. Somehow ini cukup mind blowing ya untuk saya ya. Karena mengingat dia in-ear monitor gaming, biasanya ekspektasi saya agak lebih turun, lebih rendah dibandingkan in-ear monitor musik. Kalau memang ditempatkan untuk musik, pasti ekspektasi secara langsung maupun tidak langsung akan lebih tinggi. Karena ini gaming, ekspektasi saya mungkin agak sedikit turun ya. Mungkin di otak saya aja ya. Tapi saya mesti kasih tahu juga ya. Jadi untuk in-ear monitor gaming ini pretty nice in-ear monitor untuk dengerin musik juga sih. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini yaitu USB-C-nya. Ini bisa menjadi sedikit deal breaker untuk mungkin audiophile garis keras. Audiophile garis keras lah. Karena mereka lebih prefer jack 3.5, 2.5 ataupun 4.4 untuk digunakan pada device mereka. Untuk pro-nya dari in-ear monitor satu ini yaitu tematik Assassin's Creed-nya ini cukup kental di dalam in-ear monitor satu ini. Jadi memang kolaborasi dengan sebuah kita bilang ya intellectual property seperti gaming menurut saya cukup menarik sih, dan di sini cukup berhasil untuk mendapatkan vibes dari Assassin's Creed-nya. Pro yang kedua yaitu in-ear monitor satu ini untuk in-ear monitor gaming cukup nice juga dibuat musikan. Jadi menurut saya secara tonal, technical, really good lah untuk sebuah in-ear monitor gaming. Dan secara umum untuk value for money-nya di angka 1,1 jutaan kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B solid. Kesimpulan, buat kalian yang mencari in-ear monitor gaming ataupun untuk in-ear monitor dengerin musik, in-ear monitor satu ini RG15 ini menjalankan kedua fungsi itu dengan sangat baik. Bro, emang lu udah nyobain untuk gaming in-ear monitor itu? Udah kok, saya sudah gunain in-ear monitor ini untuk gaming juga. Saya gunain beberapa kali match di Call of Duty Mobile, yang namanya Call of Duty Mobile ya, yang tembak-tembakan itulah. Di sini pada saat menggunakan in-ear monitor ini saya mendapat suara di mana bisa mendengarkan footstep, arah tembakan, dan memposisikan musuhnya itu lebih tepat, lebih precise jika dibandingkan menggunakan speaker phone atau speaker handphone lah. Jadi ya, somehow it works. Dia juga memiliki positioning yang menurut saya cukup oke lah untuk sebuah in-ear monitor. Jadi saya gunakan untuk dengerin main game. Jadi nggak hanya dengerin musik aja in-ear monitor satu ini. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai RG15. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar in-ear monitor satu ini, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.